Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan penjelasan saya kemarin tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Indikator pencapaian kompetensi berpikir positif dalam memaknai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Berperilaku menghargai hasil karya orang lain di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menjelaskan cara mewujudkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan negara. Dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajaran: berpikir positif dalam memaknai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa dengan tulus. Berperilaku menghargai hasil karya orang lain di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tanggung jawab. Menjelaskan cara mewujudkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan negara dengan benar. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan benar. D. Melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945. Suatu peraturan perundang-undangan memiliki dua sifat, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan contoh konstitusi yang dapat diubah. Hal ini tercantum pada pasal 37 UUD NRI tahun 1945. Perubahan pertama kali terhadap UUD NRI tahun 1945 dilakukan pada tahun 1999 atas tuntutan rakyat. Perubahan tersebut dilakukan oleh Badan Pekerja MPR yang dibantu oleh panitia bentukannya, yaitu panitia ad hoc untuk menyusun kesepakatan dasar terkait perubahan UUD NRI tahun 1945. Kesepakatan dasar tersebut antara lain: A. Tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal atau batang tubuh. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum atau menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Alasan tidak diubahnya pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD NRI tahun 1945. Selain itu, pembukaan UUD NRI tahun 1945 juga memuat tujuan negara dan Pancasila sebagai dasar negara dan cita negara atau Stasite yang paling dalam dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia tidak dapat diubah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 37 ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Bentuk negara Indonesia telah ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia, yang dianggap paling tepat untuk mewadahi sebuah bangsa majemuk yang beraneka suku bangsa, budayaan, etnis, dan agama. Penetapan bentuk negara tersebut disertai juga dengan penetapan sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial atau presidensil dipertegas dalam perubahan UUD NRI tahun 1945 pada
pasal 4 ayat 1. Selanjutnya penjelasan UUD NRI tahun 1945 dihapus dan beberapa hal normatif dimasukkan ke batang tubuh. Hal tersebut dilakukan agar terhindar dari kesulitan ketika menentukan status atau penjelasan dari sudut pandang, sumber hukum, dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD NRI tahun 1945 dilakukan dengan cara adendum. Artinya adalah perubahan UUD NRI tahun 1945 dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli UUD NRI tahun 1945 dan naskah perubahan UUD NRI tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli. Selanjutnya, sebagai seorang siswa dan warga negara Republik Indonesia, kita wajib melaksanakan dan mempertahankan UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. A. Lingkungan sekolah. Ya, contohnya di sini belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar dapat mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Bersikap jujur dan sopan kepada bapak, ibu guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat tercipta kedamaian. 3. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat agar dapat meningkatkan kecintaan kepada nusa dan bangsa. 4. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI dengan berbagai lomba sebagai perwujudan dan penghargaan terhadap para pahlawan. 5. Menghargai pendapat teman sebagai wujud dari keadilan dalam berpendapat, ya, dan mengemukakan pendapat. 6. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agar tidak memunculkan permusuhan dan perkelahian. B. Di lingkungan keluarga. Yang pertama, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga. 2. Bergaul dengan tetangga tanpa membeda-bedakan. 3. Bermusyawarah dengan anggota keluarga maupun tetangga untuk memutuskan masalah bersama sehingga tidak terjadi permusuhan. 4. Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekitar tempat tinggal. 5. Ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar. Dan yang C, di lingkungan masyarakat. Contohnya, yang pertama, memberikan dalam berbagai bentuk kepada fakir miskin yang membutuhkan. 2. Memberikan bantuan, pengetahuan, dan keterampilan bagi orang yang membutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Kemudian di lingkungan negara. Yang pertama, siap sedia membela negara sesuai undang-undang. 2. Menjadi warga negara yang baik, ya, atau yang disebut sebagai good citizenship. 3. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan bangsa dan negara. 4. Sanggup melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.